Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I Am Trapped in This Day for 1000 Years. BTW, nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Wu Yurong pun mengatakan bahwa Wu Chen menjatuhkan ponselnya di sampingnya. Li Ruobing sendiri menyadari bahwa ini adalah suara Wu Yurong dan bertanya apakah Wu Chen mencari Wu Yurong di pagi hari. Wu Yurong pun tidak membenarkan hal itu. Mendengar hal ini, Li Ruobing pun kembali bertanya jika Wu Chen tidak mencari Wu Yurong, apakah Wu Yurong yang pergi mencari Wu Chen. Wu Yurong juga tidak membenarkan hal itu. Seketika Li Ruobing pun bertanya di manakah mereka sekarang. Wu Yurong dengan santai menjawab bahwa Wu Chen sedang berada di rumahnya. Apakah Wu Yurong meminta Wu Chen untuk menginap kemarin? Dan apakah mereka tidur bersama? Wu Yurong pun membenarkan hal itu. Li Ruobing pun menilai Wu Chen berhasil mendapatkan Wu Yurong hanya dalam 1 hari. Wu Chen sangat mengesankan dan dirinya bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saat Wu Yurong ini bertindak dengan sikap seperti itu membuatnya kesal. Lalu Li Ruobing pun mengatakan bahwa sepertinya mereka perlu bicara. Wu Yurong pun tidak masalah dengan hal itu dan mempersilahkan Li Ruobing untuk datang ke Nancheng. Setelahnya Wu Chen pun bertanya apakah itu dari Li Ruobing. Wu Yurong pun mengiyakan hal itu dan Li Ruobing bilang dia mau mengobrol sekarang. Maka dari itu dirinya akan mandi lebih dulu. Lalu saat di luar kamar, Wu Yurong pun bertanya kepada Song Xuan apakah Song Xuan akan langsung kembali. Padahal Song Xuan baru saja tiba. Song Xuan pun seketika bertanya apakah dirinya tidak akan mengganggu Wu Yurong dan paman jika dirinya tinggal di rumah. Selain itu, Song Xuan juga bertanya siapakah identitas paman itu. Apakah dia seseorang yang pernah dirinya temui sebelumnya. Wu Yurong pun balik bertanya mengapa Song Xuan penasaran dengan itu. Song Xuan mengatakan meskipun agak canggung hari ini, lebih baik memanfaatkan kesempatan untuk saling mengenal. Lagi pula pada akhirnya mereka harus berinteraksi satu sama lain di masa depan. Namun jika Wu Yurong tidak mau memberitahunya, maka lupakan saja. Wu Yurong bisa memperkenalkannya pada paman lain kali dan dirinya akan pergi lebih dulu. Lalu 40 menit kemudian Li Ruobing pun tiba di rumah Wu Yurong. Dan Wu Chen segera menyambut Li Ruobing. Li Ruobing pun menyebut bahwa Wu Chen benar-benar selalu berhasil memberikan dirinya kejutan. Wu Chen pun berterima kasih atas pujiannya. Dan bertanya apakah Li Ruobing cemburu. Li Ruobing pun tidak menjawab hal ini. Namun Li Ruobing mengatakan bahwa dirinya tahu Wu Chen sangat terampil. Tapi tidak bisakah Wu Chen menjalani hari tanpa membuat dirinya marah? Tidak bisakah Wu Chen lebih mempertimbangkan dirinya? Lalu di saat yang sama Wu Yurong pun datang dan meminta maaf karena membuat Li Ruobing menunggu. Li Ruobing pun mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang yang sibuk dan dirinya menyarankan mereka melewati argumen yang tidak perlu dan terus terang saja. Wu Yurong pun bertanya apa maksud Li Ruobing. Li Ruobing pun seketika meminta Wu Yurong untuk berlutut dan meminta maaf kepada dirinya. Wu Yurong pun tidak mengerti mengapa dirinya harus meminta maaf kepada Li Ruobing. Li Ruobing pun mengatakan jika Wu Yurong tidur dengan prianya, Wu Yurong setidaknya harus menyapa dirinya.
Wu Yurong pun bertanya apakah itu perlu. Wu Chen tidak akan menikah dengan dirinya, dan dirinya tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Mereka hanya menikmati hidup dan dirinya tidak akan menjadi penghalang untuk masa depan mereka bersama. Li Ruobing pun menyebut bahwa Wu Chen bukan wanita pertama yang tidur dengan Wu Chen, dan Wu Yurong juga tidak akan menjadi yang terakhir. Tidak ada perbedaan antara Wu Yurong dan orang lain. Wu Yurong pun tidak menyangka Li Ruobing tidak punya tekanan menangani Su Qingying, tapi Li Ruobing sepertinya kurang percaya diri saat datang kepada dirinya. Wu Yurong dengar kalau Li Ruobing belum ada pergerakan dengan Wu Chen. Li Ruobing pun membenarkan hal itu karena Wu Chen terkadang tidak bisa diprediksi tindakannya. Sebelumnya Wu Chen berkata dia akan menjadi laki-laki Su Qingying hanya dalam 1 hari dan Wu Chen melakukannya. Dan Qingying bersedia menjadi kekasih kecil Wu Chen hanya dalam 1 hari. Dan sekarang Wu Yurong juga sama dengan Qingying. Ini cukup menakjubkan. Dalam pikiran Wu Yurong, apakah Li Ruobing mau bilang kalau dirinya dan Qingying hanya bisa diperlakukan sebagai orang yang tidak penting atau lebih rendah? Namun Wu Yurong tidak membenarkan hal itu. Menghancurkan keluarga Ding, Wu Chen berusaha lebih keras tapi tidak terburu-buru untuk memilikinya. Yang berarti kalau yang ingin Wu Chen dapatkan pertama kali adalah hati Li Ruobing. Kesabaran seperti itu memang berbeda dengan cara Wu Chen memperlakukan dirinya dan Qingying. Apakah ini kesenangan dan favoritisme eksklusifnya terhadap Li Ruobing? Lalu Li Ruobing pun mengatakan bahwa dirinya akan memberi Wu Yurong kesempatan lagi. Wu Yurong pun seketika bertanya mengapa Li Ruobing harus seagresif ini. Kembali Li Ruobing meminta Wu Yurong untuk berlutut dan meminta maaf kepada dirinya. Wu Yurong pun hanya tersenyum dengan hal ini. Wu Yurong pun seketika memegang pundak Li Ruobing dan seketika mencium dahinya. Li Ruobing pun seketika kaget dan bertanya mengapa Wu Yurong malah menciumnya. Wu Yurong pun mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti dengan apa yang Li Ruobing katakan. Dalam pikiran Wu Yurong, dirinya sangat memahami perasaan Li Ruobing. Jadi Wu Yurong harap Li Ruobing menerima ciuman ini sebagai balasan atas ciuman Wu Chen kepada dirinya. Wu Yurong mengatakan bahwa dirinya meminta maaf, serta bertanya apakah Li Ruobing puas sekarang. Li Ruobing pun nampak tidak terima dengan hal ini. Namun Wu Yurong kembali mengatakan bahwa sayang sekali Li Ruobing tidak ada di sini tadi malam. Jika tidak, mereka bertiga pasti sudah melakukan permainan estafet. Li Ruobing pun seketika bergumam, omong kosong apa yang Wu Yurong bicarakan. Lalu Wu Yurong pun bertanya apakah Li Ruobing sudah merasakan ketulusan permintaan maafnya pada Li Ruobing, atau apakah Li Ruobing ingin meminta maaf kepadanya lagi. Li Ruobing pun seketika marah dan meminta Wu Yurong untuk menjaga kata-katanya. Dalam pikiran Li Ruobing hanya orang yang sedang sakit kepala yang akan mengatakan hal seperti itu. Tidak ada gunanya berkomunikasi dengan orang seperti ini. Seketika Li Ruobing pun berbalik dan mengatakan bahwa karena tak ada yang perlu dikatakan, maka Li Ruobing pamit pergi. Dalam pikiran Wu Yurong, hubungan mereka tidak bisa langsung memburuk begitu saja. Mereka hanya bisa menjadi saudara atau menjaga jarak agar tidak saling mengganggu. Wu Yurong pun meminta maaf dari dalam hatinya. Dirinya hanya bisa menggunakan taktik ini untuk menjauhkan Li Ruobing. Dirinya benar-benar telah jatuh cinta kepada Wu Chen. Setelahnya, Wu Chen pun menghubungi Li Ruobing dan bertanya apakah sudah selesai bicaranya. Li Ruobing pun seketika bertanya kepada Wu Chen, bisakah Wu Chen menemukan seorang wanita yang normal di masa depan? Mengapa mereka semua gila? Wu Chen pun bertanya apa yang sudah terjadi. Li Ruobing pun mengatakan Wu Yurong, dirinya Su Qingying sudah sedikit aneh, tapi kejadian hari ini bahkan lebih keterlaluan. Namun Li Ruobing pun seketika meminta Wu Chen untuk melupakan hal ini. Itu sudah berlalu, dirinya tidak ingin membahasnya lagi. Dalam pikiran Wu Chen, tampaknya Wu Yurong mengarahkan seluruh kemampuannya dengan terampil. Dia tidak membiarkan Li Ruobing unggul. Wu Yurong mungkin tidak akan secara proaktif memprovokasi Li Ruobing setelah contoh ini. Bagaimanapun, Li Ruobing bisa tegas sampai akhir, tanpa peduli dengan konsekuensi apapun, yang jauh lebih banyak daripada yang bisa ditangani oleh Wu Yurong. Lalu Wu Yurong pun mengatakan bahwa Wu Chen juga harus memiliki kepercayaan diri dalam menangani berbagai hal.
Di saat yang sama, Wu Chen pun tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan dari Li Ruotai dan memberitahu Wu Chen bahwa ada sesuatu yang serius terjadi. Luo Dao melarikan diri. Saat itu, dirinya menjenguk Luo Dao di rumah sakit dan mengatakan bahwa Luo Dao berani bertindak sembrono di wilayahnya. Berani berkompkan setelah terluka seperti itu, Luo Dao masih memiliki kekuatan untuk memanjat pipa baja dan melarikan diri. Li Ruotai pun memberitahu Wu Chen bahwa Luo Dao menghilang ketika mereka sedang santai di luar. Tapi Li Ruotai meminta Wu Chen untuk tidak khawatir. Dirinya telah mengirim orang untuk mencarinya. Dengan Luo Dao terluka seperti itu, dia tidak mungkin pergi jauh. Mereka pasti akan menemukannya. Wu Chen pun seketika bertanya. Li Ruotai menjelaskan semua ini dalam satu tarikan napas. Apa yang sedang Li Ruotai coba sembunyikan dari dirinya? Dalam pikiran Wu Chen, sebelum dirinya bertemu dengan Luo Dao, satu-satunya orang yang dapat menekannya adalah Li Ruotai. Ditambah dengan nada sulit untuk menjelaskan ketika ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana hal itu terjadi sangat jelas. Li Ruotai pun mengatakan bahwa itu tidak seperti ini dan mencoba menjelaskannya lagi. Namun Wu Chen mengerti dengan situasinya dan dirinya akan menemukan orang itu dan seketika menutup teleponnya. Li Ruotai pun bertanya mengapa Wu Chen menutup teleponnya. Biarkan dirinya juga membantu menemukannya. Wu Chen pun segera bersiap untuk pergi mencari Luo Dao. Menurut Samsara 1000 tahun, Wu Chen ingat bahwa satu-satunya tempat yang bisa dikunjungi oleh Luo Dao adalah di sana. Luo Dao tidak bisa melarikan diri, mereka pasti akan segera bertemu. Kemudian Wu Chen pun sampai di jalan kedua, Suang Kiao Xinmin di distrik barat. Jika Wu Chen tidak salah ingat, itu ada di sini. Ding Ruilong berada di Donghai dan dia telah menyiapkan beberapa rumah untuk para bawahannya melarikan diri, yang biasanya disebut sebagai safe house. Yang satu ini adalah satu-satunya safe house yang belum pernah digunakan, dan kuncinya juga masih ada di sini. Luo Dao terluka parah dan dia mengenakan baju pasien saat melarikan diri. Dia pasti harus menemukan cara untuk mengganti pakaian dalam perjalanan dan menghindari anak buah Li Ruotai. Selain itu, perabotan di sini dan sentuhan kehangatannya serta tidak ada debu, sangat bersih, dan ada yang datang untuk membersihkannya secara teratur. Mereka telah memikirkan segalanya untuk meningkatkan popularitas trauma ini, sehingga tidak terlihat mencurigakan saat seseorang yang datang ke rumahnya sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Melihat sekeliling rumah ini, benda-benda yang mereka tempatkan di sini hanya bisa ada di dalam kotak yang terkunci dengan kode. Namun sayangnya, membuka kunci dan membuka kotak adalah keterampilan paling dasar yang dirinya kuasai dalam ribuan tahun reinkarnasi. Kata sandinya sudah didapatkan. Dan segera Wu Chen membuka kotak itu dan isinya ternyata ada dokumen, uang, ponsel, senjata, beserta dengan amunisinya. Dengan semua ini, Luo Dao pasti akan datang. Kemudian Wu Chen pun menghubungi Li Ruotai. Dan Li Ruotai pun segera bertanya apakah Wu Chen sudah menemukannya. Namun Wu Chen tidak menjawab ini dan meminta Li Ruotai untuk meminta rumah sakit mengirim ambulan ke jalan kedua Xinmin distrik barat. Lalu tak berselang lama Luo Dao pun sampai ke safe house dan merasa sudah aman sekarang. Namun saat memperhatikan kondisi rumah, Luo Dao menyadari bahwa ada orang di dalam rumah. Melihat sosok bayangan, Luo Dao sudah bersiap dengan senjatanya dan menyerangnya. Namun Wu Chen dengan mudah mengantisipasinya dan bertanya mengapa Luo Dao melangkah sejauh ini. Dan di saat itu Luo Dao menyadari bahwa orang yang ada di depannya saat ini adalah Wu Chen. Luo Dao pun sadar bahwa dirinya tidak bisa mengalahkannya sekarang saat dirinya terluka seperti ini. Dirinya bahkan tidak bisa mengalahkan Wu Chen saat dirinya dalam kondisi prima. Wu Chen pun meminta Luo Dao untuk tenang. Jika dirinya ingin membunuh Luo Dao pasti sudah mati di dalam lift. Dirinya sudah memanggil ambulan untuk Luo Dao. Lukanya tak akan kuat menahan cobaan seperti ini. Luo Dao menilai sepertinya Wu Chen tidak mau membunuh dirinya. Jika itu masalahnya, dirinya harusnya bisa lari. Lalu Wu Chen pun bertanya dan menyebut nama Maling San. Apakah benar-benar tidak mau bicara dengan dirinya? Mendengar hal ini, Luo Dao pun kaget dan berpikir,
Pada usia 20 tahun dirinya memalsukan kematiannya di lokasi kecelakaan mobil, menipu polisi, mengganti namanya 4 kali di pengasingan di Myanmar, dan akhirnya menjadi Liu Yundao. Entah itu kelompok bunga emas atau keluarga Ding, tidak ada yang tahu. Nama aslinya adalah Maling San. Nama ini sama dengan mati di mata hukum. Luo Dao pun bertanya-tanya bagaimana Wu Chen bisa tahu. Dengan kata lain, Wu Chen seharusnya juga menggali informasi tentang orang tua dan 2 saudara perempuannya. Demi keluarganya, hari ini tidak ada pilihan lain selain berjuang mati-matian. Namun di saat itu, Wu Chen pun mengatakan bahwa mungkin Luo Dao benar. Melindungi keluarganya dari bahaya adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dengan ini, Wu Chen memberi Luo Dao kesempatan. Dalam pikiran Luo Dao saat melihat senjata, ingin segera mengambil senjata itu karena itu satu-satunya kesempatan. Wu Chen pun mengatakan bahwa dalam senjata itu ada pelurunya dan meminta Luo Dao untuk membunuh dirinya secara langsung, atau mungkin tidak ada peluru di dalam pistol dan dirinya hanya menggoda Luo Dao. Dan di saat itu Wu Chen pun bertanya apakah Luo Dao bersedia untuk bertaruh. Dalam pikiran Luo Dao, apakah perjudian adalah satu-satunya pilihan yang tersisa? Dan chapter berakhir.